Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang. Hadirin sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ghibah. Ghibah adalah perilaku kurang terpuji yang dilakukan untuk membongkar aib seseorang. Nah, terkadang kita tergoda untuk membicarakan keburukan orang lain tanpa sadar kita juga memiliki aib yang harus ditutupi. Sebaiknya kita perlu ingat bahwa ghibah itu seperti selfie dengan kamera belakang, tetapi seru, risikonya besar. Jangan sampai karena ghibah kita menjadi seseorang detektif handal yang suka mencari kekurangan orang lain seperti mencari jarum di tumpukan pasir. Nah, teman-teman yang berbahagia, dalam sekelompok orang yang sedang dalam perbincangan, kita sering menemui pembicaraan yang mengaruh kepada kejelekan seseorang. Entah yang memulai pembicaraan itu kita atau orang lain. Disadari atau tidak disadari, yang jelas apabila kita ikut larut dalam pembicaraan kejelekan orang, maka kita telah berbuat ghibah yang dalam Al-Quran dan hadis telah diterapkan perbuatan itu adalah haram hukumnya. Maka bagaimana sebaiknya kita menyikapi kasus yang demikian? Insya Allah berikut ini adalah poin-poin yang dapat menjauhkan kita dari ghibah. Yang pertama yaitu merasakan apakah yang dibicarakan itu termasuk ghibah atau bukan. Caranya mudah, yaitu bayangkan seandainya orang yang kita bicarakan itu mendengar apa yang kita bicarakan. Jika dia merasakan tidak senang, maka itu adalah perbuatan ghibah. Yang kedua, setelah mengetahui haramnya ghibah, maka berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, yaitu dengan menyeleksi apa yang akan kita katakan. Apabila kita ketahui apa yang akan kita katakan itu tergolong ghibah, maka harus ditahan untuk mengatakannya. Atau apabila kita kemudian menyadari apa yang terlanjur kita katakan itu adalah ghibah karena khilaf tidak sengaja, maka seseorang mungkin beristighfar dan bertekad untuk lebih berhati-hati dalam perbicaraan. Ketiga, menelan, menerungkan, dan meyakinkan diri sendiri bahwa dengan membicarakan kejelekan orang lain, sebetulnya itu sama sekali tidak akan menambahkan derajat kita. Justru orang yang sering berbuat ghibah akan mudah untuk tidak dipercaya orang lain, dan hatinya pun tidak akan tentram. Yang keempat, yaitu menyadari bahwa seseorang yang kita bicarakan kejelekannya itu sebenarnya adalah saudara kita sendiri, bukan musuh yang harus dihujat ataupun dicela. Sekiranya seseorang tersebut melakukan perbuatan tercela atau yang kurang berakhlak, maka sesungguhnya dia belum mengetahui tentang ilmu, maka kita akan membicarakan aib seseorang. Jika aib yang dikatakan benar, maka itulah yang disebut menggunjung atau ghibah dan disebut fitnah. Apabila yang dikatakan itu tidak benar, maka manusia memang tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Manusia bisa saja berbuat khilaf. Bersyukurlah kita sebagai manusia karena kita hidup di balik tabir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijakannya digunakan untuk menutupi perbuatan-perbuatan buruk kita. Seandainya saja tabir ilahi ini diangkat untuk memperlihatkan semua kesalahan dan keburukan kita, niscaya semua orang yang mengetahui semua keburukan dan kesalahan yang telah kita lakukan yang memungkinkan
teman lingkungan masyarakat akan membenci kita. Tidak ada serangan yang senang apabila mendapatkan dirinya bila digibah, kunjungkan oleh orang lain. Karena itulah agama Islam melarang kita untuk saling gibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain apabila menfitnahkan sesama manusia. Nah, membicarakan aib orang lain, jika aib yang dikatakan benar, maka itulah yang disebut mengunjung atau gibah, dan disebut fitnah. Apabila yang dikatakan itu tidak benar, manusia memang tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Manusia bisa saja berbuat khilaf. Bersyukur kita sebagai manusia, karena kita hidup di balik tahir yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijakannya, bahwa ada dari kita yang kadang dalam menyampaikan sesuatu suka melebihi atau menambahkan, entah kenapa, sehingga jarang sekali kita bisa menyampaikan sesuatu dalam pas artinya, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurangi. Dalam kaitan dengan gibah, kalau aib orang yang kita bicarakan itu benar, maka itu disebut gibah. Namun seringkali gibah berkembang menjadi fitnah karena kebiasaan kita yang suka melebihi, menambahkan omongan kebetulan. Nah, sudah jelas sekali bahwa gibah adalah perbuatan yang salah dan dilarang dalam Islam. Bahkan Islam pun mengajarkan bahwa manusia harus menjauhi perbuatan gibah, karena seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang sudah tiada. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.